Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 1 Desember 2021 teman-teman. Saya akan menggunakan trend base Fibonacci yang akan saya gunakan pada Shiba Inu ya teman-teman. Ini tentang cerita perjalanan Shiba Inu dengan menggunakan trend base Fibonacci. Dan juga kita akan mengecek ya, apakah dengan trend base Fibonacci ini kita bisa melihat titik-titik pentingnya dari pergerakan harga Shiba Inu. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi kalau teman-teman ada menerima tawaran titip dana trading, itu bukan dari MS Trade ya teman-teman. MS Trade tidak membuka titip dana trading sama sekali. Oke, yang kedua saya sampaikan untuk teman-teman bahwa saya di sini membuka membership untuk channel YouTube. Jadi bukan Telegram, tapi di sini adalah membership channel YouTube. Jadi kalau teman-teman join dengan hanya sekitar 20.000 sebulan, maka teman-teman akan mendapatkan loyalty badge, yaitu yang adalah badge khusus untuk membership channel YouTube MS Trade, sehingga teman-teman apabila berkomentar ataupun ya istilahnya teman-teman berkomentar ataupun apa ya istilahnya nanya atau apapun, nah request apa, nanti saya bisa melihat atau mensortir atau saya bisa memilih mengurutkan lah seperti itu mana yang merupakan membership, sehingga saya akan berikan prioritas yang lebih dulu seperti itu. Baik teman-teman, Shiba Inu apa kabar nih? Teman-teman masih punya barangnya, saya masih punya teman-teman yang harga di bawah ya, di 15 juga. Dan kemarin harga yang 50-an juga saya masih pegang teman-teman. Cuman nggak nambah lagi kemarin karena posisi dana juga di saham juga lagi banyak saham yang turun, sehingga saya tidak menambah dana di ini ya, karena udah masuk semua di Shiba Inu, kemudian apalagi kemarin di GLCH seperti itu. Jadi sementara untuk Shiba saya bertahan di masih nilai yang dulu, karena kemarin maksud saya pembelian terakhir kemarin juga udah plus lagi kan seperti itu, walaupun Shiba Inu sebelumnya sempat turun tapi kemudian naik lagi. Nah, disinilah kita sekarang akan mencoba membahas dengan menggunakan trend base Fibonacci ya, untuk menjejakin pergerakan dari Shiba Inu kemarin-kemarin dan juga kira-kira bagaimana pergerakan dari si Shiba Inu ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan Shiba Inu ya. Di sini seperti ini chartnya ya. Oke, ini adalah daily chart dari Shiba Inu teman-teman, Shiba Inu ya. Yang pertama kita harus cek dulu sekilas ya. Ini di sini Shiba Inu kan ada resistan di sini. Ini adalah resistan yang sebelumnya dibentuk. Jadi kemarin itu kan harganya turun menembus support ya. Awalnya dia sebagai resistan, tapi karena berhasil di break kan dia menjadi breakout, terus naik terus ya, terus seperti itu. Terus kemudian kemarin pas turun, ini resistan support ini sebenarnya dites beberapa kali sampai akhirnya jebol, dites lagi seperti itu. Dan ketika ketemu di bawah, ketemu historic price-nya yang merupakan resistan support juga, dia mantul di situ. Ya, seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya di cryptocurrency ini saya mendapati bahwa technical analysis itu jauh lebih presisi digunakan. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa dalam pergerakan dari Shiba Inu sendiri, di sini adalah resistan ya. Kan di sini juga, di sini kan resistan sebelumnya. Ini kalau data saya di ini ya, ini saya menggunakan Binance. Kemudian saya cek dulu apakah saya menggunakan Binance. Saya cek dulu di sini. Ini kayaknya datanya Binance ya teman-teman. Iya. Saya menggunakan TradingView yang Binance. Nah, terus ini resistan ketembus, dan kemarin ketika turun di sini, dia itu adalah history price dari support sebelumnya. Jadi jadi di cryptocurrency ini
namanya technical analysis itu cukup presisi dan bahkan lebih presisi dari di beberapa saham yang saya gunakan. Saya kan trading saham, jadi saya bisa membedakan. Ya, menurut saya ini terjadi karena yang namanya cryptocurrency ini kan worldwide ini ya, traded ya. Artinya ditradingkan di seluruh dunia dengan volume yang luas, dengan market spread atau sebaran para trader ini luas sekali. Sehingga kondisi seperti itu membuat technical analysis itu lebih valid untuk digunakan. Dan si Shiba ini sendiri ini juga memiliki volume transaksi yang tinggi ya teman-teman. Shiba Inu sendiri saat ini untuk di coin market cap teman-teman bisa melihat dia berada di posisi 12. Artinya secara market cap dia adalah di dalam 25 cryptocurrency dengan market cap yang besar. Nah, kondisi ini adalah bagus sekali karena tentu kalau kita melakukan analisis teknikal pada Shiba Inu ini menjadi lebih valid seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya coba menerapkan trend base Fibonacci untuk melihat pergerakan harganya dari si Shiba Inu ini teman-teman ya. Baik, bahasan saya ini bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman yang masih belajar Fibonacci ya teman-teman. Intinya di Fibonacci ini kita harus tahu, intinya di Fibonacci trend base ini teman-teman harus tahu trennya dulu ya. Tren per tren dan istilahnya segmen per segmen seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggabungkan tentang teori swing high swing low dan juga nanti akan saya kaitkan dengan tren pergerakannya seperti itu. Nah, di sini akan saya mulai dari area sini teman-teman. Area yang saya bulatin ini ya. Dimana di dalam area yang saya bulatin ini ada satu tren turun. Ada satu tren turun ya. Tren turunnya apa Pak? Tren turunnya ya ini yang turun ini, tapi dia ini kan dalam daily. Jadi agak susah untuk melihat penembusan dari tren. Kenapa saya bilang penembusan dari tren? Karena Fibonacci trend base ini dasarnya adalah kita harus tahu awal tren, akhir tren, pokoknya kita harus tahu trennya dan validitas dari Fibonacci yang kita gunakan itu akan tinggi atau istilahnya akan syah seperti itu digunakan apabila sudah terjadi penembusan tren. Jadi yang wajib kita tahu di sini adalah kita harus mencari trennya dulu. Nah, tadi kalau tadi yang saya sampaikan bahwa di area sini ini yang saya gunakan, saya akan bahas di area sini dan untuk melihat target-target dari si Fibonacci ke atas ini. Apakah kenaikan kemarin itu sudah nyampe target atau belum seperti itu? Kita bisa ngelihat dari sini projection-nya sebenarnya. Nah, ini adalah time frame daily, teman-teman. Jadi akan lebih susah untuk melihat detailnya. Ya sebenarnya kita juga bisa ngelihat di sini. Intinya tadi yang saya sampaikan adalah kita mau mencari trennya ya. Kita mau mencari trennya, apakah terjadi penembusan tren. Untuk tren kita tarik seperti ini. Nah, sebenarnya kan seperti ini. Ini terjadi penembusan tren. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa saya ngambil dari body terluarnya, bukan shadow-nya, tapi body terluarnya. Shadow maksud saya di sini. Di body terluarnya ini. Kemudian saya tarik ke body terluar dari candle lainnya seperti ini. Ya intinya kita mencari membentuk satu tren yang ditembus. Nah ini kan saya bilang tadi di dalam daily chart mungkin agak susah untuk mencari. Makanya kita gunakan dalam time frame 4 jam. Seperti ini mungkin kita akan mendapati satu gambaran yang lebih jelas untuk penembusan tren. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat ternyata kurang presisi. Makanya saya bilang tadi harus kita geser. Nah di sini. Ini adalah dalam time frame berapa jam? Ini time frame 4 jam. Kita bisa ngelihat tren mana aja yang ketembus. Tren yang ketembus ini seperti ini. Tren yang ketembus adalah ini. Ini satu tren yang ketembus. Ya ini. Bisa juga ini. Kemudian ini juga ketembus ya. Jadi karena kalau seperti ini kan kita bisa ngelihat berarti awal dari Fibo yang kita tarik adalah ini dengan ini. Ya. Ini dengan ini garis yang
Maksud saya ini, sebentar saya geser dulu. Yang pas kepotong ini. Atau kalau misalkan kita tarik ke sini. Ini kan juga ketembus teman-teman di sini ya. Trennya ketembus. Kalau yang tadi di sini, itu trennya ketembusnya adalah di sini. Ya. Terus kalau misalkan yang satunya ini, misalkan kita tarik yang ini, dia trennya ketembusnya di sini. Atau kalau misalkan kita gunakan lagi yang di sini, dia ada banyak tren yang ketembus, teman-teman. Di sini kan, trennya ketembusnya di sini. Nah, misalkan teman-teman udah ketembus kelihatan tren itu ya, tren mana yang ketembus. Nah, disitulah nanti kita akan menarik Fibonacci-nya. Ya, teman-teman. Kita lihat dulu tren mana yang paling tepat untuk penembusan Fibonacci ini. Ini juga bisa, ini juga bisa. Seperti itu. Sepertinya ini teman-teman ya. Nah, kalau ini kita akan tarik dari awal tren adalah dari sini. Atau ini aja, sepertinya yang paling tepat ini. Kenapa? Karena dia adalah paling dekat dengan awal pergerakan naiknya. Di sini ya teman-teman, mulai ngebreak. Seperti itu. Karena ini dari titik 1 puncak ini dilewati paling banyak titik. Di sini adalah intinya ada teman-teman harus mencari tren yang paling banyak dilewati titik. Ya sebenarnya kan kalau di sini bisa. Ini juga berapa titik itu? Ini hanya 2 titik aja sebenarnya teman-teman. Kalau di sini kayaknya lebih valid ya. Di sini lebih banyak titik yang dilewati. Jadi akan saya gunakan tren yang ini. Jadi ini tadi sekilas tadi adalah tentang pemilihan trennya dulu. Bahwa trennya harus kita cari dari titik yang paling banyak dilewati. Nah, saya fixkan dulu. Tren dilewati dari titik yang paling banyak. Tren diambil dari titik yang paling banyak dilewati. Jadi di sini. Ini kenapa seperti ini? Karena fungsinya juga nanti misalkan teman-teman akan mencari breakout-nya. Itu teman-teman mendapatkan yang pas. Jadi misalkan di sini nih ya. Kalau teman-teman menggambar seperti ini ketika ini belum ada. Jadi anggap aja ini belum ada. Maka teman-teman bisa ngelihatkan bahwa di sini dia ngebreak. Ya walaupun dia di sini kan konsol lagi. Break konsol itu biasa, nanti break lagi di sini. Jadi kita menggabungkan antara Fibonacci tren miring ini dan juga nanti dengan resistan yang berupa garis seperti ini. Nah, ini kan di sini kan juga dia ngebreak. Nah, disinilah konfirmasi teman-teman bahwa ini juga akan ngebreak. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang garis-garis lurus ini. Intinya karena saya akan membahas tentang Fibonacci berdasarkan tren, ya. Sekali lagi Fibonacci berdasarkan tren. Kenapa harus menggunakan tren? Kalau kemarin menggunakan swing high dan swing low. Sebenarnya menggunakan swing high dan swing low itu juga bisa yang kemarin dan saya juga masih sering pakai. Tetapi di sini memang ada banyak Fibonacci. Salah satunya adalah trend base Fibonacci. Di mana trend base Fibonacci ini kita harus tahu trennya lagi. Sekali lagi ini penting sekali. Kenapa saya ulang? Teman-teman harus tahu trennya dulu. Nah, di dalam garis tren itu, maka teman-teman selanjutnya bisa mulai menarik Fibonacci-nya dari tren yang dari swing low, swing high yang ada di sekitar tren atau yang di cover dalam cakupannya si tren yang kita tarik tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapati tren ini, kita lihat di antara titik ini teman-teman, di antara titik awal kita membuat tren sampai titik akhir ini, kita cari yang namanya swing high dan swing low-nya teman-teman, baru kemudian kita pasangkan Fibonya. Kita tarik Fibonya seperti ini dari atas ya teman-teman, oke sebentar. Nah ini Fibonya saya tarik seperti ini. Ya ini Fibonya saya tarik ya teman-teman. Ini artinya apa teman-teman? Ini artinya begini artinya. Jadi pada saat naik tren kecil ini ya, di sini kan terjadi penurunan, di sini terjadi swing high ya. Swing high adalah titik di mana di sekitarnya tidak ada yang lebih tinggi. Swing high ini kita gunakan sebagai awal dari tren turun ini. Nah, tren turun ini ada resistannya. Resistan ini ketembusnya adalah di sini ya. Dan di dalam rentang dari puncak ini ke tren ini ada titik rendah di sini. Jadi di sini Fibonacci saya tarik dari sini sebagai swing high dan ini swing low. Ya, setelah dia
tren naik, dia retracement ke bawah untuk Shiba ini. Terus kemudian dia turun kan, ada tren turun dan di sini ternyata dia turning. Dia turning. Seperti itu. Nah, turningnya di sini teman-teman di 23 retracement, 38 retracement, 50 retracement, kemudian di sini 61, 78. Walaupun dalam pergerakannya dia bergerak di situ-situ aja ya. Ini dalam 4 jam. Seperti itu. Ini resistan support semua dites beberapa kali, konsolidasi ngebreak. Jadi selama rentang di sini pun yang pendek-pendek ini teman-teman masih sangat mungkin untuk trading dengan time frame yang lebih pendek. Itu hebatnya Fibonacci. Jadi dengan sekali tarik di sini aja seperti ini teman-teman mendapatkan entry exit seperti itu. Kalau seperti ini adalah ranahnya trader cepat ataupun futures trader. Tapi kalau teman-teman spot trader akan menggunakan ini pun juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini terjadi tren naik kemudian turun, retracement di sini. Ini adalah 0, retracement ke atas. Nah, dia baliknya dari sini ke atas ya, dari sini maksudnya tadi. Terus dia sekarang ngebreak di 100-nya. Nah, break di 100-nya ini yang akan kita gunakan, teman-teman. Di sini bukan extension, ya lanjutan, betul. Di sini teman-teman aktifkan di 1.61, 2.61, 3.61, dan 4,26. 4,26 adalah last target dari kenaikannya suatu barang yang naik dengan cepat. Jadi saya okein dulu seperti ini. Setelah terjadi gambarnya seperti ini, kita akan melihat ke atas ya, teman-teman. Dimana ketika ini ketembus, ini adalah 100-nya. Atau istilahnya naik 100-nya dari si Shiba ini. Jadi Shiba ini kan bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman yang mau lihat, ya kan seperti ini. Ya, seperti ini terus turun. Dia ngebreak lagi. Terus dia kan ngebreak di sini ada turun ya. Lupa saya. Gini. Terus turun, naik lagi. Terus dia ada gini lagi. Terus naik lagi. Nah, di sini kan kita tarik Fibonya kan di sini. Nah, sorry. Kita tarik Fibonacci-nya seperti ini. Nah, di sini kan yang saya bilang tadi, ini adalah high-nya atau 100-nya ketembus dan 100-nya dites lagi, baru dia ngebreak lagi. Ya memang pergerakan dari cryptocurrency, saham, forex itu seperti itu ya. Jadi test and retest seperti itu. Jadi nggak usah bingung. Nah, setelah dia ngebreak, di sini ngetes lagi, kita bisa ngelihat targetnya dari Shiba itu di berapa. Dan teman-teman silakan lihat bahwa targetnya dari pergerakan Shiba ini cukup presisi. Saya bersihkan dulu biar teman-teman nggak puyeng. Oke teman-teman, ini harusnya teman-teman udah kelihatan lebih jelas. Saya jelaskan lagi, ini ilmu penting, teman-teman tolong disimak aja. Shiba dalam 4 menit. Dalam 4 menit ya, 4 menit, 4 jam. Oke. Dalam 4 jam saya geser dulu di sini. Teman-teman sekarang melihat, pastikan bahwa saya hanya menggunakan area sini. Ya teman-teman, saya hanya menggunakan area sini. Dan dari sini pun saya akan mencoba melihat, men-tracking kembali pergerakan harga dari si Shiba Inu. Bahwa setelah dia ngebreak 100 ya teman-teman, di sini ngebreak 100, yaitu yang di sini. Ketika dia udah ngebreak 100, maka target dia ada di sini. 161. Nah, kita perbesar. 161. Kita perbesar dan the magic-nya teman-teman, bahwa benar-benar si Shiba Inu ini nyampe di 161 dan dia balik lagi turun, teman-teman. Dia retest lagi 100-nya, ya. Jadi di sini ketika dia nyampe target di sini di 161, di sini dia kembali turun ngetes si supportnya, seperti itu. Nah, seperti ini. Seperti yang di sebelumnya tadi. Jadi ketika dia ngebreak di sini ya, teman-teman. Ini dia ngebreak di sini, dia naik ketemu target yang pertama, baru dia ngetes lagi support. Jadi di sini sebenarnya technical analysis dan Fibonacci ini adalah satu ilmu yang menurut saya sangat penting untuk teman-teman semua. Kenapa? Jadi teman-teman ketika ngebreak di sini teman-teman beli, dan ketika ketemu target pertama teman-teman take profit, kemudian ketika di bawah teman-teman buyback lagi. Seperti itu. Pak, taunya take profit atau enggak gimana? Lihat aja candlenya.
Kalau candlenya itu candle-candle nggak kuat, candle-candle shooting star, candle-candle doji, itu berarti ada yang take profit di area sini. Terus kemudian ketika di bawah nanti di area support, nggak usah takut. Dicek aja di sini ada nggak hammer, ada nggak doji, ada nggak marubozu. Kalau misalkan di sini ada hammer, langsung terus besoknya ada konfirmasi marubozu, biasanya akan naik. Kalau di sini ada doji, dilanjut dengan marubozu ataupun dilanjut dengan hammer pun, dia biasanya masih akan naik. Jadi di sini tepat di area-area support resist ini teman-teman harus melihat candlenya seperti apa. Kalau candlenya doji berarti butuh konfirmasi satu kali lagi. Kalau setelah doji konfirmasinya adalah hammer berarti bagus, ataupun marubozu lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, ini tentang support resist dan candlenya tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan kita. Jadi tadi sampai di sini saya kasih warna merah saja teman-teman ya. Tadi sampai di sini, sebentar saya kasih warna merah saja. Oke, biar lebih jelas. Tadi sampai di sini kan dia balik lagi ya. Sampai di sini sampai di targetnya tadi. Sampai di sini sampai target tadi di sini balik terus turun. Nah, kemudian dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini tadi berdasarkan trend base. Kenaikan ke atas di sini ada target pertama, di target kedua. Target kedua balik nggak? Balik. Walaupun baliknya dia ngetes lagi di sini ya. Walaupun baliknya nggak sampai bawah teman-teman, hampir sampai bawah. Jadi boleh dibilang setiap dia nyampe targetnya. Ini kan di target kedua di sini, dia balik lagi. Ini di sini candle 4 jam teman-teman nggak bisa lihat karena dia lebih kecil. Dalam candle yang lebih pendek, sekarang kita bisa ngelihat. Sekarang seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa di dalam time frame 1 jam, ya, ini tadi kan, ini ya, naik di sini, terkoreksi, ya, ngebreak lagi di sini, ya, ngebreak lagi di sini, ngetes lagi teman, Yang dites apa sih? Yang dites tuh resisten harga sebelumnya teman-teman. Resisten harganya nggak bisa dilihat, yang garis yang ini loh, yang warnanya ini adalah resisten harga di dalam, kita lihat dulu di dalam time frame yang lebih besar, karena ya namanya chartnya dia kan lebar sekali. Yang ini ya, nah ini, saya hanya mau ngelihat ke teman-teman ini loh, ini tuh garis ini tuh bukan nggak ada artinya, tapi garis itu tuh ada artinya bahwa itu adalah resistan sebelumnya yang akhirnya menjadi support. Nah, saya kembali ke 1 jam. Kembali ke 1 jam sebentar lagi, sebentar dulu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa setiap naik ketemu resist dia take profit, kemudian turun di bawah dia juga mulai naik lagi, ketemu resist lagi, ngetes lagi, selalu terjadi seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa target price pertama kecapai, target price kedua kecapai. Kemudian dia naik ke atas lagi, teman-teman. Di sini target ketiga kecapai. Target price ketiga dia juga kecapai di sini, teman-teman nih. Sorry, saya gambarkan dulu target ketiga di sini. Walaupun untuk Shiba ini pada sekali pergerakan dia udah sampai di 423. Nah, di sini. Jadi sebenarnya si Shiba ini pertama kali nyampe di 4,236. Inilah sebenarnya teman-teman harus perhatikan untuk take profit. Take profit. Di sini saya garis besar. Saya kasih di dalam 4 jam. Saya kasih dalam 4 jam seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa si Shiba ini setelah dia sentuh 4,23 di sini, dia cenderung turun. Inilah Fibonacci target ya, Fibonacci target di mana kita tarik dengan menggunakan trend base. Trend base-nya di mana? Di sini tadi. Jadi hanya dengan satu titik di sini teman-teman bisa ngelihat target pertama ya. Target pertama di sini. Dites lagi. Kemudian target kedua dites lagi ya sedikit aja.
Terus di target ketiga ini dia langsung ngebut ke target keempat. Jadi biasanya teman-teman, ketika mendapati satu barang yang setelah breakout dia larinya nggak ketulungan, itu di area 4,23 ya, 4,23 retracement. Itu teman-teman take profit. Nah, di sini 4,23. Jadi settingnya ada di 4,23. Itu adalah target price ke 1, 2, 3, 4 sejak dia breakout. Dan syaratnya adalah harus kencang sekali. Jadi itu bisa dipakai juga di barang-barang yang pergerakannya sangat cepat. Contohnya mungkin Solve. Oke, contohnya mungkin di Solve ya teman-teman. Di Solve ini saya coba tarik. Ini langsung aja kalau saya tarik kan berarti kisarannya dia sekitar ini. Ini Solve ini dalam 4 jam. Yang kemarin naiknya kenceng banget itu teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, dalam 4 jam ini. Oke, sebentar. Dalam 4 jam ini. Nah, ini soft. Ini dia, kalau dia udah kencang sekali, teman-teman. Ini dia ekstra ini. Ya, dia di sini 0,18 dia sudah nyampe. Dan dia masih lanjut kencang sekali walaupun kemudian turun ya. Jadi ini kita kurang pas sih menggunakan ini. Harusnya menggunakan Fibo yang lebih ini jauh kalau target tuh di sini teman-teman. Kita gunain yang ini. Nah, ini di sini juga di sini 4,23-nya di sini. Dan ini memang barang ini kencang sekali untuk soft. Cuman kemarin dipesenin kan ini untuk soft ini teman-teman mesti hati-hati karena ini kadang kalau di pump kenceng. Ada yang komen kemarin Pak itu sering di pump terus turun kenceng seperti itu. Ini sekaligus menjawab untuk teman-teman yang nanya tentang ini ya. Tentang soft ya. Jadi untuk menghindari kefomoan atau istilahnya greedy itu teman-teman bisa menggunakan Fibonacci trend base dan juga teman-teman men-set targetnya di sini 4,23. Walaupun dia kemudian masih naiknya dan naiknya gila juga ini sampai 0,35 sampai ke 0,58 walaupun kemudian turun ya teman-teman. Di sini cukup istilahnya cukup kuat sih sebenarnya. Ini kan resistan target lah seperti itu. Dari sini terus dia naik, tapi penembusannya di sini dia cukup alot. Walaupun kemudian turun, walaupun dites lagi seperti itu. Itu untuk penerapannya pada soft. Kemudian kita akan kembali ke Shiba lagi teman-teman untuk menyelesaikan pembelajaran kita ya untuk Fibonacci trend base. Oke, kita kembali ke trend base Fibonacci yang contohnya adalah Shiba tadi. Oke, terus kemudian dia kan udah nyampe target tuh si Shiba di sini, sampai target di sini. Nah di sini biasanya sih ya kalau naiknya nggak ketulungan di 4,23 ini adalah take profit. Dan di Shiba setelahnya adalah turun. Turun itu kalau teman-teman mau menggunakan jejak harga sebelumnya juga bisa, di mana ini adalah support, di mana terjadi penembusan mantul dari support juga. Kemudian di bawahnya di sini, ini adalah support juga berapa kali terjadi. Kemudian turun, dia mencari support yang ada di bawahnya, tepat harganya di sini di support di bawahnya, di mana support di bawahnya ini cukup sering disentuh ya teman-teman. Kemudian mantul ke atas, ketemu resistan lagi, overshoot sedikit. Ini kita gunain candle aja. Jadi dipadu antara candle dengan Fibo. Setelah itu dia tembus, turun ke bawah terus. Terjadi sideways seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat support resist dari garis Fibo-nya, oke. Tapi mesti ditambah juga dengan candle history ya. History candle-nya itu juga pengaruh. Seperti itu. Nah. Terus kemudian dia turun kan, nah turun terus di situ baru kemudian sekarang pergerakannya dia seperti ini. Ini adalah trend base ketika naik teman-teman ya, ketika naik. Trend base-nya si Shiba ketika naik. Nah berikutnya di sini adalah saya akan mencoba menggunakan trend base untuk ngecek kenaikannya dari Fibonacci. Jadi bahasan di sini untuk membahas trend base dan melihat target dengan menggunakan trend base di mana target ini udah kecapai di 4,23. Sekarang saya hapus.
Kenapa saya hapus? Karena saya ingin bicara pada tren lain. Trennya si Shiba pada tren yang lebih pendek. Nah, seperti ini teman-teman, Shiba kita coba tarik trennya di sini dari puncak ke sini. Ini ngebreak. Ini kan seperti ini, kita bicara tren lagi. Ini adalah titik tren. Kemudian ini, jadi di sini ngebreak. Tapi kan dia nggak kuat lagi nih. Jadi breaknya di area ini fail kan? Kita cari yang lain. Ini baru melewati berapa titik? Ini melewati. Nah, ini cukup valid. Cukup valid ini. Ini juga sama. Ini trennya, ini tren lain ini. Ini si Shiba turun. Dan di resistan tren lain ini. Dia nggak kuat. Di sini nggak kuat. Di sini nggak kuat. Di sini nggak kuat. Dia ngebreak di sini. Ngebreak di sini. Kita bisa sebenarnya tarik Fibonacci untuk kenaikannya ini. Tetapi jelas kelihatan bahwa dia masih turun. Boleh, teman-teman tarik Fibo di sini juga boleh. Sebelum kejadian ini ya, sebelum terjadi yang ini. Anggap saja trennya baru nyampe di sini. Maka kalau misalkan cuma sampai di sini, teman-teman bisa narik Fibonya di sini. Nah, di sini ya. Dia nyampe di sini. Nah, seandainya yang anggap aja, teman-teman anggap aja yang ini belum ada. Yang di kanan ini belum ada. Anggap aja yang di kanan ini belum ada. Karena saya nggak bisa nge-hide candle di TradingView ini. Belum bisa. Nah, ini kan terjadi ngebreak di sini. Ini ngebreaknya tepat di resistan pertama di Fibo 23,6. Nah, tetapi dia di 0,2 tidak lanjut. Jadi dia turun lagi ke bawah. Jadi kita namanya menjejakin harga ya. Sekarang kita ngetes harga keakuratan dari si Fibonacci. Kita bersihkan lagi. Di sini tadi kan resist ini ya. Ketika teman-teman tarik di sini ternyata dia mantul di 23,6 dan tidak berani naik. Jadi tren ini juga udah lewat, kita geser lagi. Nah, misalkan teman-teman udah cukup lama, nggak ngikutin Shiba. Nah, teman-teman mau ngelihat tren terakhir boleh nggak? Boleh. Jadi kalau tren terakhir aja boleh, itu dari tren paling pendek boleh. Misalkan gini, kalau ini kan tren panjangnya ya. Tren paling pendek misalkan teman-teman ngambil ini, misalkan nih. Atau misalkan teman-teman ngambil ini. Ini kan lebih pendek dari yang tadi. Kita tarik dulu. Syarat trend base Fibonacci apa? Syarat trend base Fibonacci adalah bukan hanya dari swing high, swing low. Kalau retracement biasa, teman-teman bisa mencari swing high, swing low. Saja boleh. Tapi kalau trend base Fibonacci, teman-teman harus mencari tren yang paling dekat, yang terakhir dengan si harga sekarang. Itu kuncinya untuk mendapatkan presisi dari Fibonacci. Sebenarnya dengan menggunakan Fibonacci extension, hanya swing high dan swing low, nggak apa-apa. Bisa. Tetapi di situ juga teman-teman harus, kalau mau presisi, harus bisa ngelihat mana sih yang paling dekat swing high, swing low-nya, mana yang paling dekat dengan si harganya ini, seperti itu. Kan nggak mungkin kalau teman-teman mau menarik swing high di sini dan swing low di sini untuk area sekarang, teman-teman misalkan nariknya dari yang sini, kan nggak pas karena ini udah kelewat kan seperti itu. Jadi di sini memang presisi dari Fibonacci ini tergantung dari mana teman-teman narik swing high, swing low, ataupun dari mana teman-teman menarik trennya apabila itu adalah trend base Fibonacci seperti itu. Nah, oke, teman-teman, pelajaran masih berlanjut. Di sini kita lihat ya, kita coba lihat tren. Ini kan naik nih si Shiba ini naik. Kita tarik trennya coba dari sini. Ada nembus nggak? Ada nembus nggak? Trennya digerakkan seperti ini. Dilewatkan pada titik yang paling banyak ditembus. Ini. Nah, dari sini teman-teman. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa ini adalah swing high ya. Terus ini tren yang ketembusnya di sini dan swing low-nya adalah di sini. Jadi Fibonacci yang kita tarik adalah titik itu. Jadi dalam tren turun ini seperti ini ya. Kemudian sampai ke swing low di sini, kita bisa ngelihat kalau kita hanya memandang dari tren ini, teman-teman. Ya, ini saya besarin trennya. Saya kasih warna dulu lah. Nggak begitu kelihatan, jadi saya mesti geser dulu ya teman-teman supaya bisa ini sebentar. Saya kasih warna biru saja.
Oke, seperti ini warna biru. Ini saya besarin supaya teman-teman bisa ngelihat bahwa itu adalah garis trend. Nah, dalam tren garis ini terjadi penembusan di yang saya bulatan ini, terus kemudian dalam coverage trend dari coverage trend ini, swing high-nya adalah ini. Swing high-nya adalah ini dan swing low-nya adalah ini, ya teman-teman. Ini terjadi ngebreak, kemudian harganya dari sisi buy ini naik. Resistan pertama berhasil ditembus di sini. Resistan pertama berhasil ditembus di 432, 43-an ya. Kemudian dia naik. Dia ketemu resistan kedua di 47. Resistan ketiga di 50. Kemudian nyampe di 61,8. Teman-teman bisa ngelihat di 61,8 dia presisi balik lagi. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya bisa Fibonacci itu adalah satu ilmu yang ya istilahnya dia bisa untuk memprediksi fear and greed. Jadi ini ditradingkan, sisi buy ini ditradingkan di seluruh dunia. Antar trader tidak saling melihat. Tetapi bagusnya dari Fibonacci ini adalah sepertinya dia bisa ngelihat orang-orang tuh moodnya, greedy-nya, kemudian takutnya itu di mana sih, seperti itu. Padahal trader-trader tidak bersamaan saling melihat, oh di sini harus take profit, enggak. Tapi memang ketakutan orang itu secara umum sama ya. Jadi ketika diprediksi dengan menggunakan Fibonacci, akhirnya ketemu bahwa di 61 orang take profit. Ya, di situ terus kemudian dia 50 retracement turun dan ke 38. Nah, pelajaran penting yang bisa ditarik dari sini ada beberapa, yaitu yang pertama, area ini, teman-teman. Area 0 sampai 23 ini adalah area spekulatif buy, di mana kalau teman-teman bisa masuk di area pertama ini antara 36 sampai 43 itu adalah orang-orang yang profitnya paling besar. Tetapi itu sifatnya bukan confirm trader, karena confirm trader dia baru masuk di 38, agak telat tapi lebih yakin. Walaupun kemudian naik lagi. Tetapi di cryptocurrency yang pergerakannya sangat-sangat volatil, sangat-sangat istilahnya sangat-sangat flowing, sangat-sangat mengalir dan sangat liquid seperti itu. Artinya sangat lancar. Ya sebaiknya memang trading menurut saya. Kenapa? Karena dengan Fibonacci teman-teman bisa ngelihat harga yang bergerak dari support resist berulang-ulang. Itu adalah posisi trading menurut saya. Kenapa? Karena kalau teman-teman hold dan tidak ada take profit, bayangin kalau misalkan kemarin teman-teman hold dari harga, misalkan teman-teman beli di 40 misalkan. Terus ke 95, 88 teman-teman nggak take profit, sebagian misalkan. Ke bawah turun, ya pasti portofolio teman-teman gonjang-ganjingnya. Pasti portofolionya panas dingin seperti itu. Itulah kenapa di cryptocurrency ini kalau saya pribadi ini adalah posisi trading. Karena volatilitasnya udah tinggi. Terutama kalau bagi penganut aliran apa ya istilahnya, candlestick murni. Jadi candlestick murni itu candlestick murni ini kadang kita naked candle aja, tanpa indikator lain. Artinya apa? Artinya misalkan ketika ada sinyal buy dari candlestick, dia langsung beli, dan ketika ada sinyal sell dari candlestick, dia akan jual. Sinyal sell-nya apa? Di dalam candlestick kadang sinyal sell-nya hanya berupa misalkan volatilitas yang melebihi 50% dari candle. Jadi ketika naik misalkan naik 100 poin, tetapi kemudian turun juga 50 poin, itu adalah sudah separuh atau retracement 50, maka kemungkinan si naked trader atau trader yang hanya menggunakan candle itu dia akan take profit. Seperti itu. Jadi memang dari hasil pengamatan saya dalam beberapa tahun, bulan ini terutama, dengan menggunakan Fibonacci dan candlestick ini, maka cryptocurrency ini adalah lebih cocok untuk trading karena volatilitasnya tinggi. Kalau teman-teman hold, kalau misalkan hold sudah naik dari 1000 ke 2000, 3000, 4000, teman-teman nggak take profit. Itu volatilitasnya tinggi, bisa turun 50, 60 retracement. Jadi harganya bisa turun lagi, separuh dari pergerakan harganya. Makanya rentang harga yang lebar
cocok sekali kita menggunakan Fibonacci untuk trading, bukan untuk investing. Karena dengan Fibonacci teman-teman bisa tahu titik-titik itu di mana saja sih, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini si Shiba. Resistannya di 50 ketembus 61. Kalau misalkan dia bisa bertahan di sekarang 47, tembus resistannya di 48, kemudian di 54. Misalkan tembus lagi, nanti teman-teman lihat aja di 5965. Baru kemudian terus. Ini adalah target-targetnya. Target-targetnya ya. Karena dari target kecil ini kita ketemu 83. Terus ketemu ini udah ngelewatin high-nya dia. Ya, semoga aja naik ke situ. Saya juga punya soalnya. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ya dia tembus target-target atasnya bisa lanjut. Kalau enggak ya mungkin akan ngetes resistan lagi. Oke teman-teman, ilmu ini mungkin nggak mudah. Bagi yang belum menguasai Fibonacci, silahkan lihat video saya tentang Fibonacci. Tapi di video ini saya menyampaikannya adalah dari awal. Jadi kalau teman-teman mau memahaminya, luangkan waktu ya. Sekitar 40 menit untuk mempelajari trend base dari Fibonacci. Fibonacci berdasarkan trend base. Ini Fibonacci yang lebih presisi karena kita butuh konfirmasi. Yaitu apa? Yaitu penembusan trend. Baik teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Trade and Investment ya, membahas trend base Fibonacci dengan contohnya adalah di Shiba Inu. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semuanya.